Halo pemirsa, apa kabar Anda dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Kami berharap Anda tetap dalam keadaan sehat, sejahtera, dan selalu berbahagia. Malam ini kembali kita berjumpa dan kami menyapa Anda dalam program yang mengajak Anda untuk menyimak, mendiskusikan, dan mengkritisi beragam program pemerintah. Ini dia, Merah Putih. Presiden Trump mungkin membantu kita, memaksa kita supaya kita ramping, supaya kita efisien. Dalam diri saya pasti akan ada penundaan PKU Pak. Satu, pengennya kan ada tiga Pak, ada tiga. Ya pemirsa, malam ini kami ajak Anda untuk berdiskusi tentang perang dagang, perang tarif, khususnya antara Amerika Serikat dengan Tiongkok. Dua negara besar ini sedang terlibat perang dan keduanya adalah mitra strategis Indonesia, tapi dampaknya juga tentu akan dirasakan oleh banyak negara di dunia, termasuk Indonesia. Dan dalam kondisi sedang lagi panas-panasnya perang tarif antara Tiongkok dan Amerika Serikat, kita juga mendengar kabar bahwa pemerintah Presiden Prabowo akan membuka keran impor. Nah, ini seperti apa nanti jadinya ketika ada perang dagang, kondisi ekonomi global sedang tidak baik-baik saja, dan keran impor dibuka. Malam ini kami ajak Anda untuk berdiskusi dengan narasumber yang kami undang sebagai panelis. Saya akan undang satu persatu narasumber kita. Yang pertama adalah Direktur Eksekutif CSIS, yaitu Jose Rizal Damuri. Selamat datang Pak Jose. Apa kabar Pak Jose? Silahkan. Dan kemudian kita juga menghadirkan panelis Wakil Ketua DPD Apindo Jakarta, Nur Jaman. Silahkan bergabung Pak Nur Jaman. Apa kabar Pak Nur Jaman? Silahkan Pak Nur Jaman. Dan kemudian saya juga sudah menghadirkan Ketua Umum Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia atau HIMKI, Abdul Sobur. Selamat bergabung Pak Sobur. Apa kabar Pak Sobur? Sehat? Silahkan duduk Pak Sobur. Dan yang terakhir adalah Direktur Eksekutif Aprisindo atau Asosiasi Persepatuan Indonesia, Yosep Billy Dosiwoda. Selamat bergabung Pak Billy. Apa kabar? Aku langsung lihat sepatu nih. Silakan duduk Bapak-bapak sekalian. Saya ingin mencoba suara Bapak sekalian sambil menyapa Pak Yose. Apa kabar? Ya, apa kabar? Semangat. Malam. Oke, mantap. Pak Nur Jaman bagaimana Pak? Malam, sehat. Mantap, luar biasa. Pak Sobur? Malam. Oke, bagaimana kondisi mebel kita? Menarik, seru nih. Ngeri-ngeri sedap kayaknya nih. Ngeri sedap ya. Oke, kalau sepatu bagaimana Pak Billy? Waspada. Waspada. Ya. Oke, saya jadi ingat sebuah acara di televisi yang hostnya bilang waspadalah. Oke. Seperti apa soal kewaspadaan itu saya akan mulai diskusi malam ini. Tentunya Pak Yose, saya minta pendapat Anda dulu soal ada dua gajah yang berperang ini. Yang jadi korban siapa ini kira-kira? Ya, sebenarnya kan awalnya tarif itu diterapkan untuk semuanya ya. Semua betul. Tetapi sekarang kelihatannya makin mengarah bahwa ini hanya akan untuk mengilustrasi Tiongkok, karena Tiongkok sendiri yang memang menyatakan bahwa akan terretaliasi. Jadi perkembangannya begitu cepat gitu ya. Yang tapi nggak bisa juga diisolasi. Belum tentu bisa diisolasi karena kemungkinan yang akan mendapatkan kerugian itu adalah Amerika Serikat sendiri. Karena Amerika Serikat sendiri memang sangat tergantung sekali dengan Tiongkok sebagai salah satu supplier terbesar di pasar Amerika Serikat. Dan ini semua tentunya kalau memang dibatasi, sekarang ini kabarnya tarifnya dinaikkan lagi menjadi 245%. Dari tadinya kemarin ini sempat cuma sekitar berapa gitu ya, 70-an, 80-an, kemudian naik jadi 125, naik lagi jadi 145, naik lagi jadi 245. Nah, iya sekalian aja. Ini bukan cuma soal angka psikologis ya ternyata ya. Bukan. Ini Dan memang mungkin tidak diperhitungkan dong sama Tiongkok kan? Iya. Kelihatannya ini memang masih permainannya ya, untuk membuat Tiongkok itu kembali seperti waktu Trump pertama, kembali untuk bernegosiasi. Dipaksa untuk bernegosiasi. Tetapi selama ini sekarang kelihatannya Presiden Xi Jinping lebih confidence untuk saya akan meretaliasi. Kita Pak Nur Jaman, komentar Anda. Begini, bahwa kebijakan Amerika dan Cina itu harus dijadikan satu momentum peluang untuk bisnis kita. Jangan dijadikan tantangan itu, jangan jadikan jadi sakit. Tapi jadikanlah peluang lebih bagus. Biar aja mereka yang berantem ya. Biar mereka yang berantem.
Oleh karena itu kita harus mengambil hikmah dari kedua negara tersebut. Diambillah momennya. Kenapa? Daripada kita memperebutkan perang dia, tapi kita malah terlena dengan memperhatikan dia, tapi kita terlena juga dengan kondisi kita. Lebih baik kita ambil peluang dari kita. Caranya lebih mudah. Karena si Amerika pada saat dia di pertama mengeluarkan satu kebijakan akan menaikkan tarif 150%, 30%, kita juga mestinya pemerintah nih yang paling pertama yang harus mengambil sikap lebih awal. Apa? Retaliasi? Apa? Salah bukan itu? Nggak berani kan? Nggak berani. Harusnya negosiasi dulu. Karena itu yang paling Oke. pertama. Karena kan ada ruang gerak dari Trump pada saat dia menggunakan satu kebijakan 32%, itu ada ruang gerak. Dia akan menggunakan 90 hari. Ya, Nah, ya. selama 90 hari itu mestinya dipakai satu momen oleh pemerintah segera melakukan negosiasi ulang dengan Trump. Kita jangan takut, jangan malu dengan Vietnam. Vietnam melakukan hal yang seperti itu. Pada saat Trump ngomong demikian, Vietnam langsung jalan. Ngomong dengan Trump bahwa kami kondisi seperti begini. Akhirnya kan dia zero. Iya, Nah, kenapa kita tidak melakukan hal itu sebelum kita melakukan hal-hal yang lain? Nah, ini yang mesti digarap oleh kita semuanya. Selama yang paling penting kan negosiasi. Iya. Siapa yang dipercaya oleh Amerika negara kita? Mau presidennya, mau mentekonya, Iya, silakan. kan Amerika itu dipimpin oleh Trump yang pengusaha. Nah, mindset pengusaha kan beda dengan politisi kan? Nah, itu dia tuh. Jadi mesti. maksud Anda sebagai wakil para pengusaha itu negosiasi lah Negosiasi kuncinya yang paling gitu. pertama kuncinya. Dan dia memang minta dinego kan? Betul. Itu kan makanya dia melakukan bahwa itu kami lakukan 90 hari ke depan untuk proses. Itulah di situ ruang gerak untuk negosiasi dari semua negara termasuk Indonesia. Karena kedua negara itu perang tarif, perang dagang, kita dampak yang terkena. Oke, Tapi oke. dampak itu pengusaha kan harus optimis. Jangan jadikan itu sakit, tapi jadikanlah peluang. Iya. Tetapi peluang itu tidak bisa digarap oleh kami sendiri. Iya. Tidak mungkin pengusaha, tidak mungkin juga rakyat, tapi harus keterlibatan semua stakeholder termasuk pemerintah. Iya, Dan iya. yang paling dominan adalah pemerintah. Sayang hari ini nggak ada pemerintah. Gitu. Nggak Gitu apa-apa ya kan. Ini saatnya kita kemudian memberikan solusi kepada pemerintah. Termasuk solusi yang kritis itu penting. Karena pelakunya juga ada perwakilan dari dua usaha di sebelah kiri saya. Kalau dari industri furniture, mebel, dan kerajinan itu dampak yang langsung dirasakan ada nggak Pak Sobur? Ya tentu saja. Heeh. Ini menarik sekali ya yang disampaikan Pak Nurjaman tadi, bahwa kita harus mengambil ini sebagai satu momentum untuk melompat ya. Kalau kita melihat bahwa ada tarif 32% dan ada 90 hari itu waktu tadi, yang lebih dari cukup untuk melakukan negosiasi. Lebih dari cukup. Tapi sebenarnya harusnya ini diambil lebih cepat lagi ya. Jadi dalam pemahaman kami presiden mungkin yang harus turun tangan. Trump ini kan lebih senang perang dagang ketimbang perang militer atau mungkin pakai nuklir ya. Karena itu sangat strategis kalau presiden kita langsung turun tangan. Karena bagaimanapun Pak, untuk kami di industri mebel dan kerajinan, pasar Amerika ini adalah dominan sekali. 53,7% ekspor kami ke Amerika. sana. Ya, Setelah Amerika kemana? ya, baru ke Uni Eropa. Oh, Tapi oke. per country kita ke Jepang sama Netherlands ya. Jadi ini satu kondisi di mana kalau tarif ini diberlakukan efektif nanti setelah 3 bulan, pasti ada resiko besar yang kita hadapi. Tetapi ketika negosiasi kita berhasil, ya bisa lebih rendah daripada 32%, maka momentum akan terjadi. Bahwa ada ceruk di sana yang ditinggalkan oleh Cina misalnya 9,6 miliar dolar atau hampir 10 miliar dolar kan. Kita bisa besar sekali masuk. Pak. Oke. Tetapi ada pemain utama di sana. Dari? Ya. Dari seluruh dunia, terutama ada 6 pemain utama di sana. Ada Vietnam, kemudian ada Kanada, ada Meksiko, ada Malaysia di situ, ada kita dan juga ada India di situ ya, dan ada Italia. Nah, di antara para pemain utama ketika Cina itu keluar, maka yang memperebutkan ceruk pasar yang ditinggalkan oleh Cina, apalagi dengan tadi tarif yang hari ini seperti guyonan ya, lebih tinggi daripada yang kita duga. Iya. Nggak mungkin Cina masuk ke sana, Pak. Nah itu momentumnya. Jadi Iya. kita juga harus melihat Itu bahwa momentum, itu peluang kita sebenarnya. peluang kita sangat besar sekali ya. Artinya lebih dari 170 triliun kan berarti Iya, iya. potensinya untuk kita bisa ambil. Oke. Demikian, Pak. Nah ini menarik, tapi sepatu sama nggak kondisinya? Karena kalau kita bicara persepatuan, itu di depan mata kita selain Vietnam, Bangladesh juga ya Pak Billy ya? Itu jadi tantangan ya? Bagaimana nih? Kami pengertian tadi waspada
perlu pas 2 April tuh memang udah tahu akan ada pengumuman. Tetapi kan angkanya kami kaget segini 32. Kalau dengan tarif dasar di tanggal 5 10% totalnya 42 begitu. Jadi pas kalau seandainya itu jadi diterapkan, konsekuensi kami adalah kami menghitung dan mengkaji penyesuaian begitu. Apakah tentu karena kami di industri padat karya, labor insentif yang sangat menyerap tenaga kerja sebagai penyangga perekonomian nasional gitu. Kami berbasis di Pulau Jawa, DPD kami ada 4 dan itu menyerap tenaga kerja kalau di sektor persepatuan yang langsung itu sekitar 900 pekerja. Kalau dengan supplier dan pendukung semuanya hampir 1,2 juta, itu memiliki dampak kalau seandainya naik. Tentu opsi PHK itu jalan yang sangat terakhir gitu. Ya, tapi sudah ada PHK belum? Syukur sampai saat ini dari efek tarif Trump tidak ada PHK dan tidak ada pabrik yang tutup. Masih bisa bertahan? Harapannya masih bisa bertahan. Jangan bilang Saya bilang gitu loh, belum. Pak. Belum dijalankan. belum. Siapnya belum. Begitu ya, Pak. kan Betul. ada Satgas PHK. Iya. Ya, mudah-mudahan itu preventif. Betul. Iya kan? Nah, Tapi gini Mas. tapi yang dari momen ini kami berharap tripartit pengusaha, pemerintah dan pekerja menjadi sebuah momen yang tadi disampaikan Bapak-bapak untuk memperbaiki tata niaga kita berbisnis juga, lalu menciptakan iklim industri yang kondusif. Begitu banyak momen di belakang sebelum-sebelumnya berbagai peristiwa. Apa yang di belakang ini maksudnya? Nggak apa-apa, mumpung nggak ada pemerintah ini, curhat langsung nih. Kita harus tetap sinergi dengan pemerintah. Betul, Membutuhkan tapi untuk kan harus kita ada- mendukung negosiasi dengan dijalankan pemerintah begitu. Saya pikir ada beberapa hal yang bisa nanti kita uraikan dalam berikutnya. Tapi Iya. iklim industri itu banyak sekali yang bisa dilakukan sebagai kita bisa tahan untuk 3 bulan bertahan ini penyesuaian dan menanti proses lobby ini hasilnya Kayak seperti judul apa. lagu, ku coba tuh bertahan. Tapi masih malu-malu kucing Pak Billy, belum panas nih. Gimana tadi Pak Nurjaman? Oke, gini tadi saya tertarik bahwa agak nyeleneh sedikit terkait dengan ada Satgas PHK. Sebenarnya yang diperlukan itu sekarang bukan Satgas PHK, Mas, tapi mitigasi atau tim pengendali PHK. Nah, kalau terjadi kemarin seperti Pak baru disampaikan pada saat secara ekonomi akan mengapresiasi masukan dari teman saya bahwa adanya Satgas PHK, saya kurang setuju. Yang bagus itu adalah mitigasi atau tim pengendali PHK. Kalau tim PHK itu akan semua kena. Sebelum terjadi masalah dimitigasi dulu. Lebih baik preventif ya? Preventif dulu. Kalau dibentuk Satgas PHK itu sudah terjadi PHK baru sanksi Kan terhadap ada PHK waktu 3 tersebut. bulan atau 90 hari sambil proses negosiasi berlangsung. Betul. Maksudnya itu mungkin preventifnya pemerintah itu toh tidak mungkin 100% juga mengendalikan tidak terjadi PHK gitu loh Pak. Artinya saya akan menguatkan tadi bahwa kita perlu, karena ini yang sedang berperang itu adalah Amerika sama Cina, bahwa kita perlu ada kemitraan dengan kedua negara tersebut. Mengambil momentum untuk bekerja sama dengan kedua negara tersebut. Kedua, yang paling pertama, nah disitulah terkait dengan kedua negara tersebut untuk diajakkan negosiasi. Yang kedua, perlu ada diversifikasi supaya ada celah baru. Kita bisa bekerja sama dengan negara lain. Pasar baru, tidak tergantung kepada Amerika saja. Nah kan gini, saya sempat punya satu guru saya pada saat duduk di bangku. Anda kalau berusaha janganlah menggantungkan diri pada seseorang. Kalau menggantungkan diri pada satu negara atau satu orang, tunggu akan kecewa. Saat inilah kita bentuk kecewa kan? Gara-gara itu kita kecewa. Nah itu salah satunya. Nah oleh karena itu kita kekecewaan tersebut maka jadikanlah peluang untuk menjadikan satu momen yang lebih bagus. Bagaimana kita mencari pasar baru. Dan ini ditunjukkan oleh pemerintah mestinya. Tapi kan cari pasar baru tidak bisa ujuk-ujuk besok dapat. Gimana Pak Yose catatan Anda? Iya betul. Satu hal sebenarnya ya, saya setuju sekali bahwa kita harus bernegosiasi paling tidak selama 90 hari. Tetapi jangan berhenti hanya dari situ. Ada mungkin dua hal yang perlu dilakukan. Yang pertama adalah kita juga perlu melakukan pembenahan di dalam negeri. Ya, tentunya ada banyak PR-nya tuh, segala macam yang deregulasi dan segala macam untuk sebenarnya momentum 90 hari inilah. Ini momentumnya ya kan? untuk mengerjakan Betul. itu
semua. Jadi kaki kiri, kaki kanan harus ready Iya. kan? Satu lagi adalah kita juga jangan membiarkan bahwa kita akan dibully seperti ini lagi terus-menerus. Oleh karena itu kita harus melakukan konsolidasi bersama negara-negara lain juga. Di luar Amerika gitu ya. Serikat Di dan luar Tiongkok. Amerika Serikat dan BRICS Tiongkok. misalnya? Atau bahkan juga melibatkan Tiongkok juga gitu Iya, ya. iya, iya. Nah, karena ini kita nggak bisa lah. Ini pasti akan terus-menerus seperti ini terjadinya. Maksudnya dimainin sama Amerika? Oh ya iya, ini sudah lagi bukan negosiasi sebenarnya. Ini saya sangat cukup kesian sih dengan Bapak Ibu Menteri yang sedang pergi ke Washington DC karena itu bukan negosiasi. Iya, iya. Itu pasti adalah intimidasi. Intimidasi ya. Intimidasi. Tapi mungkin gini, Mas, Gimana? negosiasinya jangan membuka keran impor. Ya, Gitu dan loh. itu Ya. waktu zaman Trump pertama juga kita sebenarnya waktu itu ada tuntutan juga. Memang bukan menaikkan tarif, tetapi ancamannya adalah menghilangkan GSP kita. Iya, iya, iya. Dan itu ada 12 tuntutan dari Amerika Serikat. Sekarang kita belum tahu nih berapa banyak tuntutan yang akan Iya, dimiliki. Tetapi di dalam catatannya Amerika Serikat itu ada sekitar kalau nggak salah 17. 17 hal yang dia highlight untuk Indonesia. Tapi ini kan artinya memang kesempatan juga buat kita membenahi diri. Tadi melakukan deregulasi. Iya, cuma Tetapi kan waktunya sangat singkat, mepet banget. Di tengah banyaknya PR yang harus kita selesaikan dalam negeri, Anda optimistis nggak bahwa itu akan bisa terjadi? kalau memang mau dilakukan tentu akan bisa dilakukan. Contohnya butuh tadi, tekad contohnya yang tadi kuat. dengan mungkin bukan satgas PHK yang kita perlukan, tetapi satgas deregulasi yang lebih penting lagi. Bagaimana ini menjalankan ke depannya dalam 90 hari tersebut melakukan deregulasi yang lain. Karena deregulasi ini terlepas dari permintaan Amerika Serikat, itu juga akan membuat kita menjadi lebih efisien dan lebih siap lagi kalau memang misalnya ada perubahan yang besar di dunia ini. Salah satunya adalah perubahan di Tiongkok itu sendiri. Iya, iya. Karena Tiongkok sekarang harus dipaksa untuk meningkatkan konsumsi domestik mereka. Betul. Tidak lagi mengekspor. Dan itu artinya banyak sekali kebutuhan-kebutuhan di Tiongkok sendiri yang Iya, akan iya. meningkat. Tapi dengan jumlah penduduk yang cukup besar, itu mungkin tidak seberat kalau itu terjadi di tanah air kita gitu ya, Betul. untuk konsumsi kan. Iya. Oke, kita tahan dulu karena masih banyak hal-hal yang bisa kita diskusikan, termasuk dari bapak-bapak berdua, Pak Sobun, Pak Bill ini yang paling merasakan langsung di lapangan seperti apa. Tapi nanti di segmen berikutnya, pemirsa jangan kemana-mana, yang Merah Putih segera kembali sesaat lagi.